COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Tanda gejala dari infeksi COVID-19 itu berupa gangguan pernafasan akut, demam, batuk, dan juga sesak napas. Masa inkubasinya rata sekitar 5-6 hari dengan inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus yang berat, dapat juga menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Dan pada beberapa kasus, hasil ronsen dapat terlihat adanya infiltrat pneumonia yang luas di kedua lapang paru. COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang memiliki kontak erat dengan pasien COVID-19, termasuk yang merawat pasien COVID-19 tersebut. Di dunia, penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung sangat cepat dan telah terjadi penyebarannya antar negara. Hingga saat ini, data terbaru per 26 November 2020 secara global dilaporkan sebanyak lebih dari 59 juta kasus COVID-19 yang terkonfirmasi, termasuk lebih dari 1.400.000 kematian. Surveillance COVID-19 adalah program berupa pemantauan dan analisis yang sistematis secara terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit COVID-19 atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk mengarahkan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien. Salah satu pilar utama penanggulangan pandemi COVID-19 adalah surveillance yang baik. Surveillance bukan hanya pengumpulan data, melainkan proses sistematik yang terus berjalan, mulai dari pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data, lalu disampaikan untuk bahan pengambilan keputusan. Tujuan akhir dari surveillance COVID-19 adalah pemutusan rantai penularan serta mengatasi kesakitan dan kematian. Alur pelacakan kasus atau kontak erat. Jadi, menurut Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2020, terdapat beberapa definisi operasional berdasarkan pedoman COVID-19, yaitu pasien dalam pengawasan atau PDP, orang dalam pemantauan atau ODP, orang tanpa gejala atau OTG, dan kasus konfirmasi. Seseorang dikatakan PDP apabila memiliki demam lebih dari sama dengan 38 derajat Celcius dan disertai adanya gejala saluran pernafasan seperti batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, pilek, pneumonia ringan hingga berat dengan riwayat bepergian ke daerah berisiko atau riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Yang kedua, orang dalam pemantauan atau ODP. ODP minimal memenuhi kriteria demam lebih dari sama dengan 38 derajat Celcius dengan atau memiliki gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan memiliki riwayat bepergian ke daerah berisiko atau riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Sedangkan OTG atau orang tanpa gejala adalah orang dengan tanpa gejala yang memiliki kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19. Selanjutnya adalah kasus konfirmasi. Kasus konfirmasi adalah pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR. Jadi, berdasarkan Bagan, orang-orang yang menjalin kontak erat dengan kasus terkonfirmasi positif akan dilakukan pengambilan spesimen swab pada hari ke-1 dan ke-14 untuk dilakukan pemeriksaan real-time PCR. Namun, apabila real-time PCR belum memungkinkan untuk dapat dilaksanakan, maka pihak puskesmas akan melakukan rapid test. Apabila rapid test menunjukkan hasil negatif, maka akan dilakukan karantina mandiri di rumah dan akan dilakukan pemeriksaan rapid test kembali pada hari ke-10. Selama karantina mandiri, pihak puskesmas akan terus melakukan pemantauan suhu tubuh dan gejala via telepon. Apabila rapid test menunjukkan hasil positif, maka pihak puskesmas akan mengusulkan untuk dilakukan real-time PCR di mana penyelenggara kabupaten melaksanakannya. Bila hasil real-time PCR positif, maka pihak puskesmas akan melakukan tracing, kemudian mengusulkan untuk melakukan karantina di rumah sakit rujukan COVID-19 atau di hotel, tergantung dari situasi pasien dan kontak erat dipantau selama 14 hari. Sedangkan pada pasien ibu hamil yang disertai adanya gejala dengan tingkat sedang sampai berat akan dirujuk ke rumah sakit Kelungkung.
di mana kontak erat sendiri adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung dalam radius 1 meter dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Pemantauan kasus OTG, ODP, PDP selama 14 hari. Kegiatan surveillance merupakan bagian tidak terpisahkan dari karantina. Selama masa karantina, surveillance dilakukan untuk memantau perubahan kondisi seseorang atau sekelompok orang. Lokasi karantina disesuaikan berdasarkan status pasien. Pemantauan kasus OTG, ODP, PDP, dan pelaku perjalanan dilakukan oleh setiap hari oleh petugas puskesmas melalui via telepon. Pada orang tanpa gejala maupun ODP gejala ringan yang melakukan karantina mandiri akan diminta untuk melakukan pengecekan suhu secara mandiri dan petugas puskesmas akan memantau suhu tubuh, kondisi atau adanya gejala perburukan via telepon yang kemudian akan dicatat pada formulir pemantauan harian. Apabila selama pemantauan terdapat perburukan gejala, maka pihak puskesmas akan turun langsung melakukan pengecekan dan pengobatan sesuai gejala yang muncul. Pada PDP yang dirawat di rumah sakit, juga akan dilakukan pemantauan via telepon untuk menanyakan hasil perkembangan setiap harinya dan hasil swab. Tempat pemantauan dan karantina kasus OTG, ODP, PDP selama 14 hari ditentukan berdasarkan status penderita. Pada penderita OTG, ODP, PDP, dan gejala ringan, maka karantina dilakukan di rumah atau isolasi diri dengan fasilitas sendiri. Pada ODP usia di atas 60 tahun dengan penyakit, penyerta yang terkontrol, PDP gejala sedang, PDP ringan tanpa fasilitas karantina rumah yang tidak memadai, maka karantina dilakukan di fasilitas khusus atau rumah sakit darurat COVID-19. Tempat ini telah disediakan oleh pemerintah. Pada PDP gejala berat, karantina dilakukan di rumah sakit. Formulir pemantauan harian yang digunakan untuk ODP, OTG, dan PDP ringan berupa tempat pemantauan, kabupaten atau kota, nama kasus konfirmasi yang hanya diisi untuk pemantauan OTG, nomor ID petugas, kemudian dilengkapi nama, jenis kelamin, umur, nomor telepon, tanggal kontak terakhir, tanggal dan hasil pemantauan, jenis spesimen dan tanggal pengambilan, hasil pemeriksaan penunjang, jika berubah status, berupa pemeriksaan lab darah atau sputum, pemeriksaan ronsen, dan keterangan yang diisi berupa upaya yang dilakukan, tempat rujukan kasus, dan lain-lain. Form ini diisi oleh petugas kesehatan di tempat pemantauan dan dikirimkan kepada Dinas Kesehatan setempat serta ditembuskan ke PHEOC. Sementara itu, pemantauan pada kasus ISPA, pneumonia, dan pneumonia berat ditulis pada formulir yang berbeda, yaitu formulir pemantauan petugas kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan atau Fasiankes, RS, Puskesmas, dan lain-lain terhadap kasus ISPA, pneumonia, dan pneumonia berat, yang berisi tempat pemantauan, kabupaten atau kota, provinsi, nama, jenis kelamin, umur, nomor telepon, tanggal kontak terakhir, tanggal dan hasil pemantauan, jenis spesimen dan tanggal pengambilan, hasil pemeriksaan penunjang, serta keterangan yang diisi, upaya yang dilakukan, tempat rujukan kasus, dan lain-lain. Form ini juga diisi oleh petugas kesehatan di tempat pemantauan, kemudian dikirimkan kepada Dinas Kesehatan setempat, serta ditembuskan ke PHEOC. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi mengenai program penanggulangan COVID-19 di Puskesmas Dawan 1.
Jadi berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan penanggung jawab COVID di Puskesmas ini, program penanggulangan COVID di Puskesmas itu yang pertama dengan memberikan edukasi dan penyuluhan di Dawan 1 ini. Penyuluhan dan edukasi ini diberikan oleh Promkes, yaitu mengenai salah satunya mengenai 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar, di mana bisa kita lihat pada gambar. Kemudian setelah itu ada pun program penanggulangan pada pasien kontak erat di Dawan 1 ini. Jadi untuk program penanggulangan pada pasien kontak erat ini dilakukan karantina, sedangkan pada pasien dengan hasil yang positif itu diarahkan ke rumah sakit atau ke hotel, yang dimana ini tergantung dari keinginan atau pilihan pasien. Hal ini dilakukan agar dapat meminimalisir kontak dengan orang lain. Hambatan terkait surveillance, yang dimana hambatan yang dialami oleh pihak puskesmas ini selama proses surveillance itu, yang pertama adalah penerimaan masyarakat yang masih kurang, yang dimana masyarakat masih tidak semuanya dapat mentaati peraturan diberlakukannya karantina. Sampai saat ini program-program kesehatan yang mengenai protokol COVID yang telah dilakukan dari pihak puskesmas ini masih dirasa kurang maksimal karena masyarakat masih banyak juga yang tidak menggunakan masker atau belum sadar akan pentingnya masker itu sendiri. Kemudian selain itu dari pihak Puskesmas Dawan 1 melaporkan bahwa banyaknya pengisian situs web yang dimana itu berisi pengisian usul swab, kasus positif, dan kontak erat. Kemudian yang ketiga ada koordinasi antar puskesmas dengan Dinkes atau Dinas Kesehatan juga terkadang tidak sesuai atau tidak sama. Hal ini dikarenakan adanya peraturan yang sering berubah-ubah tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu dari Dinkes dan juga pihak dari puskesmas itu sendiri. Kemudian terkadang juga informasi mengenai hasil swab itu terutama dari Rumah Sakit Sanglah juga dikatakan terkadang tidak sampai ke pihak puskesmas. Baik, sebagai kesimpulan, COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus terbaru, yaitu SARS-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember tahun 2019. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain, gejala gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk, dan sesak nafas, masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari, dan pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Hasil röntgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru. Puskesmas Dawan 1 melakukan surveillance COVID-19 sebagai upaya pemantauan dan analisis sistematis terus-menerus terhadap data dan informasi penyakit COVID-19 untuk tindakan penanggulangan efektif dan efisien. Pada sistem surveillance terdapat beberapa definisi operasional berdasarkan pedoman COVID-19, yaitu pasien dalam pengawasan atau PDP, orang dalam pemantauan atau ODP, orang tanpa gejala atau OTG, dan kasus konfirmasi. Program penanggulangan COVID-19 di Puskesmas Dawan 1, yaitu dengan memberikan edukasi dan penyuluhan mengenai cuci tangan 6 langkah yang baik dan benar. Menurut data dari Puskesmas, hingga bulan November 2020, terdapat 5 kasus yang terkonfirmasi positif. Berikut merupakan lampiran di Puskesmas Dawan 1, yaitu pengambilan sampel swab di Puskesmas dan juga screening ke rumah warga. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya.